siang, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Maulana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor NIM 0506492446. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak mengenai tentang analisis kebutuhan sistem, pemutaran diagram UML, dan evaluasi pengembangan sistem. Dari tugas tersebut saya akan menjelaskan diagramnya saja ya, karena untuk diagramnya sedikit rumit untuk digambarkan ya. Jadi saya ingin coba menjelaskan diagram yang telah saya buat mengenai use case diagram, aktivitas diagram, kemudian sequence diagram ya dari tugas tersebut ya. Use case diagram ya, di sini use case diagramnya terdapat 3 aktor, yaitu pelanggan, penjual, ada 4 aktor ya, maaf ya. Ada pelanggan, penjual, sistem perbankan, dan admin ya. Nah, masing-masing aktor ini akan melakukan beberapa hal ya, yang ketika melakukan pembelian di sebuah marketplace ya. Nah, apa saja tindakan yang akan dilakukan oleh pelanggan ya, akan saya bahas di diagram ini ya. Yang pertama, pelanggan akan meregistrasikan akun ya, kemudian setelah itu akan memilih produk dan keranjang belanjaan ya, kemudian membuat pesanan. Setelah itu melakukan pembayaran online, terus memberikan review produk setelah barang datang ya, kemudian mengajukan refund dan komplain apabila ada kerusakan atau catatan dalam pengiriman ya, atau barangnya setelah diterima ya. Kemudian untuk aktor yang kedua itu ada penjual ya. Kegiatan penjual itu apa saja ketika dia melakukan pembelian di sebuah marketplace ya. Yang pertama itu penjual itu akan menerima notifikasi dari pembeli atau pesanan, kemudian input nomor resi. Setelah itu mengemas barang yang dipesan, kemudian menginput resinya. Terus yang ketiga memproses pengirimannya ya. Kemudian yang keempat akan menerima refund atau komplain jika ada komplain dari pembeli atau pelanggan ya. Kemudian untuk aktor yang ketiga itu tugasnya ya, atau kegiatannya itu, yang pertama itu menerima laporan masalah ya, admin ya. Kemudian yang kedua itu mengelola komplain atau refund ya jika ada komplainnya. Kemudian untuk aktor yang keempat ini ada perbankan ya, yaitu sistem perbankan yang tugasnya itu menerima data pembayaran, kemudian melakukan verifikasi transaksi ya, dan mengirim notifikasi status bayar ke marketplace ya. Jadi itu untuk diagram use case-nya untuk tugas 2. Kemudian yang kedua itu ada aktivitas diagram atau activity diagram yang juga untuk alur pemesanan hingga pengirimannya. Nah, jadi untuk aktivitas pelanggannya ya, terus aktivitas sistemnya, kemudian aktivitas penjualnya yaitu seperti apa, akan saya presentasikan ya. Untuk aktivitas pelanggan ya, yang pertama itu akan memilih produk dan memasukkan ke keranjang belanjaannya. Kemudian sistem marketplace-nya akan menampilkan detail keranjang dan total tagihannya ya. Kemudian aktivitas penjualnya itu belum ada. Terus selanjutnya melakukan check out, aktivitas pelanggannya melakukan check out dan membuat pesanan ya. Kemudian setelah itu sistem marketplace-nya akan menyimpan data transaksi dan basis data. Aktivitas penjualnya masih belum ada. Kemudian melakukan pembayaran secara online. Terus si sistem marketplace-nya akan meneruskan data dan ke sistem perbankan ya. Aktivitas penjualnya belum ada, kemudian aktivitas pelanggannya belum ada, aktivitas sistemnya belum ada, kemudian aktivitas penjualnya baru ada dengan sistem perbankan melakukan verifikasi pembayaran secara otomatis. Kemudian aktivitas
pelanggannya nggak ada ya, aktivitas sistemnya baru mengubah status pesanan menjadi diproses ya. Setelah itu aktivitas penjualnya nggak ada, aktivitas pembelinya atau pelanggannya nggak ada, terus aktivitas sistemnya baru mengirimkan notifikasi pesanan baru ya. Setelah itu aktivitas penjualnya akan menerima notifikasi pesanan. Kemudian aktivitas pelanggannya nggak ada, aktivitas sistemnya nggak ada, aktivitas penjualnya yaitu memproses pengiriman barang ke kurir ya. Kemudian aktivitas pelanggannya nggak ada, kemudian aktivitas sistemnya akan memproses input data dan status pengiriman ya. Kemudian aktivitas penjualnya akan menginput nomor resi pengiriman. Kemudian aktivitas pelanggannya menerima barang dan mengubah status pesanannya jadi diterima ya gitu ya. Kemudian aktivitas sistemnya mengubah status menjadi selesai ya setelah semuanya tidak ada komplain atau refund ya dari si pelanggannya. Itu untuk activity diagram ya. Kemudian yang ketiga itu ada sequence diagram ya, yaitu untuk mengkomunikasikan saat transaksi ya. Nah, sequence diagram ini lumayan rumit ya, saya buatnya seperti ini ya, karena saya mau bikin yang lebih mudah, akan tapi keterbatasan alat ya. Mungkin saya buat seperti ini saja, tapi akan saya presentasikan ya apa yang telah saya buat. Nah, cara membacanya sequence diagram atau komunikasi transaksi ya. Nah, pelanggan, kemudian sistem marketplace ya, itu masih belum ditetapkan ya. Yang pertama yaitu melakukan klik checkout pesanan, yaitu si pelanggannya ya. Kemudian sistem marketplace, kemudian payment gateway ya, kemudian meminta token pembayaran ya si pelanggannya ya. Setelah itu bank payment melakukan pembayaran, sistem marketplace merekam gitu ya, kemudian mengembalikan token bayar ya. Setelah dibayar tokennya akan kembali, kemudian sistem marketplace-nya, kemudian pelanggan, terus kemudian akan menampilkan halaman instruksi pembayaran ya. Halaman instruksinya pembayaran baru muncul ya. Kemudian pelanggan payment gateway ya, kemudian mengirimkan dana input PIN pembayaran ya. Setelah itu pelanggan akan membayar, dan kemudian payment gateway sistem marketplace bekerja ya, terus akan keluar notifikasi pembayarannya. Nah, setelah itu sistem marketplace bekerja lagi, dan kemudian mengubah transaksi secara internal ya, jadi diproses ya, yang tadinya masih belum dibayar ya menjadi diproses. Kemudian sistem marketplace bekerja lagi, kemudian si penjual itu mengirimkan notifikasi pesanan baru ya. Terus kemudian sistem marketplace bekerja, pelanggannya itu akan menampilkan notifikasi pembayaran telah berhasil, akan tertampilkan ya, atau menerima notifikasi bahwa pembayaran itu berhasil ya. Jadi kurang lebih pembacanya seperti itu, akan tapi ini masih sederhana ya. Sebenarnya ada yang lebih mudah lagi untuk diagram sekuensinya dibuat lebih mudah lagi ya, lebih simpel lagi kan, tapi saya buat seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan atau salah dalam pembawaan presentasi materi ya. Sekian dari saya Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.